Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, hari ini Bapak akan mengajarkan tentang pembelajaran tema 7, kebersamaan. Subtemanya adalah kebersamaan di tempat wisata. Selamat belajar. Anak-anak, pagi hari ini kita bersama akan mengikuti kegiatan Siti bersama teman-temannya saat liburan tengah semester yang lalu. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang di Surabaya. Bicara tentang Surabaya, saya jadi teringat sebuah dongeng tentang asal nama kota Surabaya itu apa ya? Mari kita simak bersama-sama dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Selamat mendengarkan. Anak-anak, dahulu di lautan yang luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu atau sisura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kata si Sura, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Lalu buaya berkata, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan saja yuk. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari makan di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Bagaimana? Setuju? Kata buaya langsung. Baik, aku setuju gagasanmu itu. Nah, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi pertengkaran antara Sura dan buaya. Kemudian mereka telah sepakat menghormati wilayah masing-masing. Tetapi ternyata diam-diam si Sura mencari makan di sungai. Hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Licik bukan? Nah, tiba-tiba terlihat oleh buaya. "Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati? Mengapa kamu berani masuk wilayah sungai yang merupakan wilayah kuasaanku?" Kata si Sura, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Lalu buaya berkata lagi, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Lalu si hiu Sura kembali berkata, "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tapi juga air sungai." Lalu buaya berkata, "Kau sengaja mencari gara-gara ya Sura?" "Tidak, kukira alasanku cukup kuat. Aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Anak-anak, karena tidak ada yang mau mengalah, mereka bertempur kembali. Ikan hiu dan Sura berkelahi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan. Hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga digigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas dengan mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara hiu dan Sura ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu nama Surabaya berasal dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambarnya ikan hiu, Sura, dan buaya. Itu anak-anak ceritanya. Nah, setelah kita menyimak dongeng asal-usul tadi, coba kalian nanti buka bukumu pada halaman 166 sampai 167. Selesaikan 5 pertanyaan dari bacaan yang ada ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak menyimak dari cerita tadi, si Sura dan buaya saling berbagi wilayah. Kamu masih ingat kan? Masing-masing menjadi setengah bagian wilayah. Kita jadi sangat teringat apa arti setengah. Setengah itu artinya
disebut juga 1/2. Artinya adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Selain itu juga ada sepertiga, ada seperempat, ada seperlima, ada seperenam. Itu artinya sama, artinya satu bagian dari banyaknya potongan yang sama besar. Anak-anak kalian bisa mengerjakan pada halaman 172 pada bukumu cetak dan langsung kamu kerjakan di situ ya. Selamat mencoba dan tidak ada lagi kesulitan ya. Kemudian coba kalian siapkan buku tulismu dan gambarlah masing-masing satu gambar pecahan yang nilainya setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seperenam. Selamat bekerja. Untuk kegiatan selanjutnya kita bisa bermain hastakarya. Silahkan kalian nanti buat model hewan yang sesuai dengan isi dongeng asal usul kota Surabaya. Kita akan membuat model binatang, buaya, dan hiu. Untuk itu silakan kamu siapkan clay atau plastisin warna hijau dan putih. Siapkan juga alas untuk meletakkan hasil karyamu. Boleh kamu kerjakan dan kamu boleh minta tolong sama kakak atau sama ayah atau ibu kalau kamu kesulitan membuatnya. Selamat berkarya, semoga apa yang kamu buat akan memuaskan hatimu. Jangan lupa kamu buka halaman 173 dan 174 itu sebagai contoh yang ada kamu buat. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat.